Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salaman tasliman mazida. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari au ilan nar. Jamaah sekalian, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyak. Dalam kesempatan siang hari ini saya ingin membahas seputar fikih Idul Kurban dan juga apa yang terkait dengan hewan-hewan kurban yang semestinya kita lakukan. Selain kita mengetahui fikih dari Idul Kurban itu sendiri, adalah bagaimana upaya kita meningkatkan ketakwaan di siang pada awal bulan Dzulhijjah hingga tersembelihnya hewan-hewan yang kita kurbankan. Ini yang terpenting di sana adalah bagaimana kita meningkatkan ketakwaan dan mengupayakan ketakwaan itu terus kita lazimkan dalam diri ini selama 10 hari menjelang Idul Kurban. Sebagian ulama menyatakan bahwa kita diminta untuk digiatkan ibadah kita dan motivasi kita pada 10 terakhir di malam harinya di bulan suci Ramadan. Adapun pada siang harinya 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah, yaitu di siang harinya. Ini upaya agar kita dibangkitkan kelak pada hari kiamat dalam rangka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya, yang kemudian Allah mengumpulkan kita semuanya di dalam surga. Pembahasan yang pertama, apa hikmah dijadikannya binatang ternak sebagai hewan yang dikurbankan? Apa hikmah dijadikannya binatang ternak sebagai hewan yang dikurbankan? Ikhwatul iman hadani Allah iyyakum. Selama ini Allah menetapkan kekayaan pada diri seorang hamba dilekatkan dengan harta yang ditetapkan dalam harta-harta zakat, seperti pertanian. Adapun peternakan pada sapi, onta, kambing ataupun domba. Kita tidak pernah mendengar ayam termasuk peternakan yang disebut di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian emas dan perak serta harta karun yang ditemukan oleh diri seorang hamba. Allah melekatkan kekayaan dengan harta-harta tersebut karena memang di antara salah satu keberkahan yang Allah limpahkan pada diri seorang hamba ketika mereka memperhatikan masalah-masalah ini. Kenapa binatang ternak? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil an'ami la'ibratun liulil albab." Sesungguhnya pada binatang ternak ada pelajaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Kita mengambil pelajaran dari binatang ternak karena selain mereka menggambarkan kumpulan-kumpulan kebatilan dan kebodohan, pada binatang ternak pun mengumpulkan manfaat dan juga
kewibawaan. Kita lihat, kalau Allah mensifati orang-orang yang sesat, mesti Allah kumpulkan mereka itu, Allah samakan, Allah serupakan manusia dengan binatang ternak, bahkan lebih daripada binatang ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan perbedaan antara manusia dengan binatang ternak itu pada akal yang telah Allah berikan kepada manusia. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orangnya yang tidak menggunakan akalnya, mereka seperti binatang ternak. Barang siapa yang menggunakan akalnya untuk mengetahui kebenaran, maka mereka adalah orang-orang yang lebih mulia daripada para malaikat. Subhanallah, Allah memberikan perumpamaan yang perumpamaan dalam apa yang diuraikan oleh Allah terdapat di dalamnya pelajaran yang begitu dalam. Nah, binatang-binatang ternak ini pun menggambarkan adanya manfaat bagi kehidupan manusia. Karena kata liulil albab, bagi mereka yang mempelajari, bagi mereka yang mau berpikir, terdapat manfaat yang dijabarkan di dalam banyak kitab para ulama. Di antara salah satunya adalah Allah jadikan kemuliaan seorang hamba pada binatang yang mereka gembalakan. Satu contoh adalah kambing ataupun domba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Sahihul Jami'. Dan hadis ini ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab di dalam kitab sirahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda, "Ma min nabiyyin illa wara'aha." Tidaklah satu nabi yang turun di atas muka bumi ini, artinya diutus di atas muka bumi ini, kecuali mereka telah diperintahkan oleh Allah wajib memelihara binatang yang namanya kambing dan domba. Subhanallah. Ma min nabiyyin illa wara'aha. Tidaklah seorang nabi yang diutus pada sebuah kaum oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka terlebih dahulu wajib memelihara kambing dan domba. Subhanallah. Kenapa kambing dan domba? Karena di antara salah satu keunikan yang dimiliki oleh kambing dan domba, mereka adalah binatang yang berkelompok. Tidak hidup dengan sendiri masing-masing, tidak. Tapi mereka hidup berkelompok. Yang apabila salah satu di antara mereka itu terpisah dari golongannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, satu ekor domba yang terpisah dari kawanannya, sungguh ia lebih mendekati bahaya daripada dua ekor domba. Dan seterusnya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan orang yang keluar dari jamaah Islam, artinya dari ahlus sunnati wal jamaah, bagaikan satu ekor domba yang disiap untuk dimangsa oleh para serigala. Karena domba ini binatang yang selalu mengelompok, dan domba ini menggambarkan bagaimana mereka tidak bisa hidup tanpa kawan-kawannya. Dan orang yang melihara domba harus mesti lebih sabar. Kenapa? Domba itu binatang yang punya makanan tapi sulit makan dengan makanannya. Jadi domba itu makanannya biasanya apa? Rumput. Tapi sulit untuk makan rumput. Pilih-pilih. Coba kalau yang biasa ternak domba atau kambing, pilih-pilih tidak? Pilih-pilih. Tidak asal makan. Domba yang tidak gila, yang masih waras kalau istilah kitanya, itu kalau dikasih makanan rumput yang bekas kawannya tidak akan mau dimakan. Tapi kalau dia sudah dikasih makan dan menurut dia rumput ini bagus, dia tidak mau makanannya sendiri, dia makan dulu punya temannya.
sebelum temannya makan makanan yang sudah disidangkan oleh si pemilik domba kepadanya, maka domba kawannya itu makan dulu. Agar apa? Agar makanannya dia tetap utuh. Ini perilaku domba dan kambing. Semua diajarkan oleh Allah kepada para nabinya agar mereka tumbuh dan berkembang dengan kesabaran. Tumbuh dan berkembang dengan kesabaran. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini bisa kita lihat di dalam bab atau kitab khairu malil mar'i al-ghanam. Di dalam bab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditulis oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya yang dalam kitab khairu malil mar'i al-ghanam. Rasulullah bersabda, was-sakinatu ala ahlil ghanami. Ketenangan jiwa, ketenangan pikiran akan engkau dapatkan kepada mereka, akan kau dapatkan pada diri orang-orang yang suka memelihara domba dan kambing. Karena apa? Jiwa mereka ditempa untuk sabar. Seperti halnya para nabi dan para rasul diwajibkan atas mereka untuk memelihara kambing dan domba sebelum mereka terjun di medan dakwah. Ya. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hatta anta ya Rasulullah?" Demikian pula engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hatta ana." Demikian pula saya. Saya mengembalakan domba atau kambing orang-orang Quraisy di gurun-gurun yang aku mendapatkan upah dari gembalaanku 10 qirat. 10 qirat. Kurang lebihnya dalam sehari Rasulullah dibayar 10 qirat. Para ulama menjelaskan 10 qirat sekarang itu sama dengan 200 rial. Satu rialnya berapa? 4.000. 4 kali 200 rial berarti berapa? 800.000. Berarti gaji Nabi satu hari 800.000. Menggembalain kambing. Kalau kita ada nggak yang gembala kambing satu hari 800.000? Satu 10 qirat itu sama dengan 200 rial. Berarti kalau satu rialnya berapa tadi? 4.000. Berarti 800, 4 kali 2, 8. Ya, subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam kitab apa tadi? Sahih Bukhari yang menyatakan ketenangan jiwa akan engkau dapatkan pada pemelihara domba. Jadi kalau pemelihara domba orangnya masih emosinya tinggi, belum ada ketenangan, berarti belum menjiwai atas gembalaannya. Karena apa? Coba antum lihat, orang yang lain berteduh di teriknya matahari, si penggembala domba dan kambing ada di mana? Di bawah terik matahari. Orang yang lain lagi santai, dombanya nggak mau makan dengan apa yang mereka makan. Makanya banyak orang mengatakan melihara domba lebih susah daripada melihara sapi. Dan ternyata manfaatnya banyak. Ya, baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahwa kekayaan dan keberkahan pada diri orang-orang yang memelihara domba kelak di akhir zaman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis ini pun tercatat di dalam kitab Khairu Malil Mar'i Al-Ghanam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yushiku an takuna khairu malil mar'i al-ghanam." Hampir-hampir saja kiamat itu tiba, sementara sebaik-baik harta bagi orang yang datang menjelang hari kiamat adalah kambing dan domba. Kambing dan domba. Oleh karenanya binatang kambing dan domba ini yang sukanya hanya orang-orang tertentu, Pak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyabdakan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim tadi, sebaik-baik harta yang dimiliki orang akhir zaman kita ini semuanya adalah ketika mereka memelihara kambing. Bapak-bapak di sini melihara kambing atau tidak? Tapi jangan lantas nanti pulang langsung melihara kambing, beli kambing dan ditaruh depan rumah. Subhanallah, Rasulullah bersabda demikian. Bahkan ketika Rasulullah menasihati Ummu Qais, Rasulullah ketika menasihati seorang sahabiyah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala di dalam kitab Silsilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ittakhidhi ghanama fa inna fiha barakah. Senantiasa engkau jadikan kambing itu binatang peliharaanmu. Jadikanlah kambing itu binatang peliharaanmu. Jadikanlah kambing itu binatang peliharaanmu. Demikian juga domba. Karena sesungguhnya di dalam kambing dan domba terdapat banyak keberkahan. Terdapat banyak keberkahan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Sallu fi marabidil ghanam wa la tusallu fi marabidil ibil." Kata Rasulullah, salatlah engkau di tempat di mana kambing itu digembalakan. Janganlah engkau salat di tempat di mana onta-onta itu digembalakan. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang masalah ini. Rasulullah menjawab, adapun di tempat di mana kambing digembalakan, di sana tempat yang penuh keberkahan. Subhanallah. Makanya binatang yang penuh berkah ini dituduh oleh kita penyebab kolesterol, penyebab darah tinggi, penyebab segala hal. Ya. Pernah nggak orang menuduh babi itu penyebab kolesterol, darah tinggi dan sebagainya? Enggak. Hanya dituduh babi itu memiliki apa? Cacing pita. Lihat, Allah jadikan binatang kambing itu penuh dengan berkah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan, usaplah ingus kambing dengan penuh kasih sayang. Kambing itu suka ingusan nggak? Suka ingusan nggak? Jadi bapak nggak usah bawa tisu ya. Nanti giliran jadi pengembala, mentang-mentang digaji 800.000 sehari, bawa tisu mau kemana-mana. Giliran kambing ingusan diusapin, tidak. Maksudnya adalah kita sayangi yang namanya kambing dan domba. Kenapa? Karena sesungguhnya kambing dan domba adalah binatang surga. Kambing dan domba adalah binatang surga. Kita diminta oleh Rasulullah untuk menyayangi apa tadi? Kambing dan domba. Oleh karena seperti ini, Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan ganti bagi Nabi Ismail alaihissalam yang akan disembelih dengan kabshun, al-kabshu, ya, artinya adalah domba yang besar. Domba yang besar. Nah itu. Jadi kambing. Apa domba. Ditukarnya Nabi Sulaiman dengan domba yang besar. Bukan berarti harga satu nyawa sama dengan satu ekor kambing. Bukan berarti begitu. Akan tapi di sana ada fadilah, keutamaan pada domba tersebut yang menjadikan domba tersebut sebagai binatang yang rela untuk mengorbankan nyawanya demi ibadah manusia.
ya, demi ibadah manusia. Lihat, domba itu penuh berkah, disembelih setiap tahun nggak pernah habis. Dikurbankan bukan hanya setiap tahun. Antum lihat kalau ada akikah mesti pakai domba, bangun masjid kadang pakai mencit domba, ya, nyembelih domba, ya, ada selamatan kadang pakai domba, kawinan pasrahan pakai domba kambing, nggak pernah habis. Karena apa? Karena Rasulullah pernah bersabda menjamin bahwa pada binatang yang namanya kambing penuh keberkahan. Ya, ini jadi cerita kambing dulu, Pak. Jadi mohon maaf, jadi kajiannya jangan nanti kalau ditanya sama istri di rumah, kajiannya apa tadi? Kambing dan domba. Ini manfaatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-ajwatu minal jannah wa fiha shifaa'un minas sammi wal kam'ati minal manni wa ma'uha shifaa'un lil 'ain wal kabsul 'arabil aswadi shifaa'un min irqin nasa yu'kalu min lahmihi wa yuhsa min maraqihi. Yang akan saya garis bawahi paling bawahnya. Dan kata Rasulullah SAW, saya akan menggaris bawahi hadis yang berkaitan dengan manfaat domba. Kenapa domba dijadikan salah satu binatang yang dikurbankan? Wal kabshul arabil aswadi shifaa'un min irqin nasa. Dan domba yang berwarna hitam dengan bulu yang tebal, ia memberikan kesembuhan pada penyakit encok yang diderita oleh setiap manusia. Daging domba memberikan apa tadi? Kesembuhan bagi orang yang punya apa tadi? Iya, penyakit encok. Kemudian Rasulullah menyatakan dimakan dagingnya dan kemudian diminum kuahnya dengan bercampur tulang-tulangnya. Subhanallah, Rasulullah SAW menyarankan seperti ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang lain, shifaa'un nasa aliyatus syat. Kesembuhan bagi penyakit pinggang kalian didapatkan pada daging kambing yang segar yang kalian hidangkan dalam masakan kalian. Subhanallah. Ini Rasulullah SAW mengatakan demikian. Oleh karenanya daging kambing itu lebih empuk dan lebih mudah matang daripada daging yang lainnya. Masak daging sapi lama, masak daging onta lebih lama lagi, masak daging kuda lama, ya, apalagi masak daging anjing dan daging babi tambah lama. Yang paling cepat empuk dan amoh itu masak daging kambing. Karena apa? Rasulullah menjamin padanya kelembutan yang mampu menyembuhkan apa tadi? Penyakit encok. Bahkan Rasulullah menyatakan, alaikum bi albanil baqar fa innaha dawa'un wa asmanuha fa innaha shifa'un wa iyyakum wa luhumuha fa inna luhumuha da'un. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim pula,
Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mensahihkan hadis ini di dalam Sahihul Jami' As-Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam silsilah al-hadisus sahihah, Rasulullah menyatakan, alaikum bi albanil baqar. Hendaknya kalian mengkonsumsi hendaknya engkau mengkonsumsi susu murni sapi, bukan susu formula sapi. Ya, nanti jadi kaleng kalau kita minum susu formula. Tapi susu sapi murni. Kata Rasulullah, alaikum bi albanil baqar. Atas kalian meminum susu sapi murni. Fa innaha dawaun. Karena sesungguhnya di dalam susu sapi itu terdapat obat bagi penyakit yang ada dalam tubuh kalian. Orang yang punya penyakit dengan susu sapi mesti dia muntah. Ya, kalau orang di dalam tubuhnya punya penyakit, diminumin susu sapi, terkadang muntah atau perih perutnya. Karena memang pada susu sapi terdapat kesembuhan. Wa asmanuha fa innaha shifa. Dan di dalam minyak susu sapi, jadi kalau susu sapi itu dibikin minyak, namanya minyak samin. Biasa orang Arab jadikan itu sebagai minyak untuk masak makanan mereka. Terdapat dalam minyak samin itu obat bagi penyakit kalian. Lihat, susunya obat, kemudian apa tadi? Minyak saminnya obat. Wa iyyakum waluhumuha. Akan tapi hati-hati terhadap konsumsi daging sapinya. Akan tapi hati-hati terhadap konsumsi daging sapinya. Fa inna luhumuha daun. Karena sesungguhnya daging sapi itu sumber penyakit. Daging sapi itu sumber penyakit. Ya. Bukan berarti nggak boleh makan daging sapi. Ini memperhatikan bahwa ketika kita masak daging sapi tidak boleh setengah matang. Ini peringatan bagi orang yang suka makan daging sapi dibuat sate. Sate daging sapi. Karena kalau kita makan daging sapi tidak boleh dalam keadaan setengah matang. Ya. Kalau daging kambing setengah matang boleh tidak? Boleh. Karena daging kambing itu empuk dan mudah dicerna oleh tubuh kita. Daging sapi tidak mudah dicerna. Oleh karenanya makan daging sapi setengah matang itu dilarang. Dan kalau kita nyembelih sapi itu lebih banyak telur cacingnya daripada kambing. Kalau kita yang nyembelih sapinya benar-benar nyembelih, kita perhatikan dalam isi perut sapi itu di setiap lipatannya terdapat cacing. Dan juga pada lipatan dagingnya pun kadang terdapat cacing. Nah, ini pun harus hati-hati. Jadi bukan berarti dalil ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengkonsumsi daging sapi, tidak. Akan tapi ketika kita mengkonsumsi daging sapi, perhatikan tingkat kematangan daging tersebut. Ini subhanallah. Agama Islam itu sampai kemasakan dibahas. Jadi bukan berarti kajian ini kajian tata boga ya, bukan. Tapi kajian yang benar-benar memperhatikan Islam pada tingkat kesehatan seseorang. Ustadz, kalau begitu kita kurbannya nggak usah sapi, tidak. Kurban itu ibadah terkait dengan kerelaan harta. Banyak orang yang tertalbis oleh iblis karena kehidupan kapitalis, sehingga orang yang kurban itu nyari yang kecil-kecil. Karena kehidupan kita sudah terpengaruh dengan kehidupan kapitalis. Padahal Rasulullah mengumandangkan sebaik-baik kurban yang engkau kurbankan adalah apa yang terpilih dari binatang yang besar dengan harga yang tinggi.
Ya. Kalau kita nyari yang murah, kalau bisa besoknya lahiran sudah disembelih. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Banyak orang yang berbisnis kurban dan akikah, mereka tidak memperhatikan masalah syariatnya. Yang mereka perhatikan adalah masa keuntungannya. Dan kita pun terpengaruh dengan pengaruh yang ada. Sehingga esensi kurban adalah bertasyakur atas rizki yang Allah limpahkan. Sebaik-baik rasa syukur kita adalah yang mengeluarkan harta yang paling banyak, tapi kita ngirit. Makanya timpang, harga mobilnya mendekati miliaran, beli kambingnya 2 jutaan, kalau bisa 1 jutaan. Ini sangat timpang. Artinya kerelaan untuk bersyukur kepada Allah masih terbatas pada murah dan tidaknya, kecil dan besarnya hewan yang ia akan kurbankan. Nah, ini terkait dengan kenapa binatang ternak yang dijadikan hewan peliharaan. Oleh karenanya kata Rasulullah, oleh karenanya para ulama mengumpulkan secara kurban itu diurutnya secara harga. Kurban itu diurutnya secara harga. Kurban yang terbaik adalah menggunakan onta. Kenapa? Karena onta lebih mahal harganya dibandingkan sapi. Kemudian kenapa kita menggunakan sapi? Karena sapi lebih mahal harganya dibandingkan domba. Tapi Rasulullah memberikan prioritas kepada kambing dan domba keistimewaannya dibandingkan yang lainnya. Kalau secara tingkatan kualitas dagingnya, Rasulullah mempertamakan kambing, kemudian sapi, kemudian onta. Ini dari sisi kualitas daging dan khasiatnya, ya, kualitasnya. Tapi kalau dari sisi zatnya, Rasulullah mengutamakan onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Namun bukan berarti tidak ada keistimewaan bagi mereka yang berakikah, bagi mereka yang berkurban dengan kambing ataupun domba. Ini punya keistimewaan tersendiri. Keistimewaannya apa? Keistimewaannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tujza'u li kulli syatin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercukupi pada setiap 1 ekor kambing itu 1 keluarga. Tercukupi pada 1 ekor kambing itu 1 keluarga. Jadi kalau kita nyembelih 1 ekor kambing, disembelih untuk kita dan anak istri kita, itu sudah bisa. Ya. Bagaimana dengan sapi? Selama sapi itu tidak patungan, maka selama itu pula sapi itu diperbolehkan untuk dirinya dan keluarganya. Tapi kalau sapi itu patungan, maka itu dimanfaatkan untuk 1 orang tersebut. Artinya untuk orang yang mengeluarkan hartanya saja. Berbeda dengan kambing, 1 ekor kambing memenuhi 1 keluarga. Gimana kalau saya punya anaknya 10? Ya berarti Anda, istri Anda, dan 10 anak Anda. Anaknya 15, Anda, istri Anda, dan 15 anak Anda. Istrinya 3, Anda dan 3 istri Anda dan anak-anak Anda. Itu subhanallah. Sementara di Indonesia yang berkembang terhadap masalah kurban, saya sudah kurban Ustaz tahun kemarin, sekarang giliran istri saya. Ini satu kesalahan. Ya. Ustaz, kemarin saya udah kurban tahun kemarin, tahun sekarang giliran istri saya yang kurban, besok anak saya.
besoknya lagi anaknya lagi yang kedua, besoknya lagi anak. Tidak demikian. Karena Rasulullah bersabda, likulli ahlin wa fi kulli sanatin udhiyatun. Pada setiap kepala keluarga atau pada setiap satu keluarga, setiap tahunnya harus mengeluarkan 1 ekor hewan kurban. Di mana 1 ekor kambing atau 1 ekor domba mencukupi untuk 1 keluarga. Nah ini. Jadi kurbannya tiap tahun. Kalau berkembang di masyarakat kita, udah kurban udah aja, nggak kurban lah lagi. Kurban nggak Pak tahun ini? Nggak kurban, kemarin kan udah. Tidak, karena harta yang kita miliki selalu bergulir. Kurban itu ibadah di mana kita bersyukur dengan mengeluarkan harta yang kita peroleh. Itu ibaratnya syukur atas rizki yang Allah limpahkan kepada kita. Maka amat sangat disayangkan dia punya mobil, dia punya motor, dia punya kekayaan, nggak keluarin harta untuk berkurban. Na'udzubillah. Dia bisa pergi haji, dia bisa pergi umrah, untuk kurban nggak bisa. Na'udzubillah. Karena apa? Ibadah kurban identik dengan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rizki selama 1 perjalanan. 1 perjalanan yang dimaksud adalah dari Idul Kurban kepada Idul Kurban kembali. Ini syukur kita. Kemudian bagaimana cara memilih hewan kurban? Pak, milih hewan kurban yang berkembang di masyarakat, milih dagingnya atau milih tanduknya? Yang berkembang kebanyakan di masyarakat milih tanduknya atau milih dagingnya? Tanduk. Ya, milih tanduknya. Asal tanduknya megrang gede, wah gede. Padahal dagingnya ipis. Ini satu kesalahan. Belum keluar tanduknya, Allah udah sah, nggak ada tanduknya. Kata siapa? Kita itu ibadahnya di atas dalil, bukan di atas keinginan orang. Subhanallah Pak, saya ini melihara domba, boleh dikatakan sudah lama. Saya bergulat dengan domba itu boleh dikatakan sudah menjelang 20 tahun. Ya. Kalau kata, maaf, saya tidak sedang merasisasi lingkungan ya. Kalau kata orang Kuningan, mun kurban dengan domba nu celina tesah. Kata orang Kuningan, kalau berkurban dengan domba yang nggak ada kupingnya nggak sah. Yang dia maksud adalah hewan domba jenis domba Garut. Domba Garut itu nggak punya kuping Pak. Domba Garut itu kupingnya merencet, ya, kecil. Kalau domba Garut kupingnya gede itu bukan domba Garut, berarti sudah silang. Kata orang Kuningan kayak gitu, sehingga mereka nggak laku domba Garut itu. Yang lakunya yang ada kupingnya. Kata orang Indramayu bagian Kapringan, karena saya punya keluarga banyak di Kapringan, paman saya semuanya di Kapringan. Kalau pakai domba itu nggak boleh, karena bulunya kurang rapih, gimbal. Jadi harus pakai kambing yang kuping panjang, wedus Jawa. Kalau kata bahasa peternakannya Jawa randu. Kemudian kata orang Ciamisnya, karena istri saya orang Ciamis, kalau kurban nggak pakai domba Garut nggak afdol, nggak diterima. Harus yang ada tanduknya gede-gede. Kalau tanduknya kecil nggak diterima. Nanti kalau kata orang Cirebon, kalau embeknya nggak bandot, nggak afdol juga.
Kalau kata orang Jakarta, kalau embeknya belum kecil sekali, nggak afdol. Jadi di Jakarta kurbannya embeknya kecil, cemek. Karena nyarinya murah. Gitu. Ini semua anggapan yang tidak ada dalilnya. Ini semua anggapan adalah anggapan yang dipersepsikan oleh masing-masing. Bahkan 1 minggu yang lalu saya kedatangan kiai-kiai dari Winong dan Kempek, pengen beli sapi di tempat peternakan saya. Kata mereka, kalau kurbannya pengen afdol, sing rewel nawarnya. Jadi nawarnya rewel bisa. La haula wala quwata illa billah. Itu terucap, Pak. Wallahi terucap dari mulut mereka. Ustaz, di setiap pengawasan yang kita adakan, kalau seandainya kurbannya itu pengen pahalanya besar, sing rewel nawarnya. Kira-kira tukang yang jualannya kabur nggak, Pak? Kabur. Alhamdulillah saya nggak kabur. Saya hadapi ini orang-orang blow on, dicekoki sama kiainya. Kayak gitu. Ini jelas satu opini yang terbangun yang tidak dibangun di atas dalil. Padahal memilih domba itu sederhana dan mudah, tapi dibikin susah oleh siapa? Oleh setiap di antara kita. Yang pertama, pilihlah kambing itu asmanuha, yang paling mahal harganya. Yang punya harga, punya jogrogan bagus. Yang kedua, yang paling gemuk. Yang ketiga, musinnah. Apa musinnah? Sudah masuk usia kurban atau akikah. Musinnah itu kata sinnun diambil dari kata gigi. Gigi. Jadi kalau pengen lihat kambing itu sudah masuk usia kurban atau tidak, bukan dari tanduknya, tapi dari apa? Dari giginya. Suruh mangap giginya. Kalau bapak milih kambing, lihat giginya. Melihat sapi, lihat giginya. Musinnahnya onta 5 tahun, musinnahnya sapi 2 tahun, musinnahnya maiz kambing Jawa 1,5 tahun atau 2 tahun. Kambing Jawa yang kupingnya panjang, terus bulunya rapih, ya. Musinnahnya kambing 1,5, 1,5 tahun. Musinnahnya domba 10 sampai 1 tahun. Bukan 10 tahun, 10 bulan sampai 1 tahun. Itu musinnahnya domba. Domba lebih cepat musinnah dibandingkan kambing. Apa sih bedanya kambing sama domba? Beda. Dalam Islam itu dibedakan mana kambing mana domba. Kalau kita disamaratakan, yang penting kambing. Domba itu yang tanduknya besar-besar, bulunya tebal, itu domba. Termasuk di dalamnya biri. Tapi kalau kambing itu yang kupingnya panjang, yang ada jenggotnya, nah, itu kambing. Itu 1,5 tahun. Ini harus diperhatikan ini. Boleh nggak pada kambing itu 1 tahun? Boleh, karena minimalnya kambing itu 1 tahun. Kalau pada domba minimalnya jad'ah. Itu kalau kita nggak dapat musinnah. Kalau kita tidak mendapatkan kambing yang domba yang usia 1 tahun, maka carilah jad'ah. Jad'ah itu usia 6 sampai 10 bulan. Usia 6 sampai 10 bulan. Tapi ingat, harus nyari yang musinnah dulu.
tidak langsung lari ke jad'ah. Nah, cara melihat usia hewan itu lihat dari giginya. Bapak buka bibir bawahnya. Ingat, kambing itu ompong bagian atasnya. Begitupun sapi ompong bagian atasnya. Kalau kuda depan atas bawah ada giginya. Tapi kalau kambing dan sapi yang ada giginya cuman bagian bawahnya saja. Kalau gigi gerahamnya lengkap, atas bawah ada, tapi bagian gigi depannya hanya bagian bawahnya saja. Dibuka tuh Pak. Bapak sering lihat domba nyengir nggak? Atau kambing nyengir? Ompong nggak? Ompong bagian atasnya, bagian bawahnya tidak. Nah, lihat bagian depan giginya, gigi serinya. Itu kalau masih giginya kecil-kecil, berarti belum musinnah. Baik pada sapi ataupun onta ataupun domba ataupun kambing. Masih gigi susu. Paham gak Pak sampai sini? Dilihat, bukan dilihat tanduknya. Ustadz ini udah tinggi, udah besar, belum tentu musinnah. Karena apa? Karena manusia pun sama, ada yang bongsor, ada yang tidak bongsor, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Ini tidak menilaikan tentang usia daripada hewan tersebut. Hewan juga sama, ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk. Jadi faktor usia kambing dan faktor usia hewan kurban tidak dilihat dari fisiknya. Dan tidak pula ditanya berapa usia kambing, tidak bisa. Tapi caranya bagaimana? Lihat giginya, gigi depannya dibuka. Kalau giginya masih kecil-kecil, berarti belum musinnah. Baik itu pada sapi ataupun kambing ataupun onta. Ya. Gigi yang ompong itu kalau kata bahasa tukang taninya poel atau pulak atau punglak. Ya. Kata istilahnya. Kalau kata bahasa Indonesianya satu giginya tanggal. Itu sudah menunjukkan bahwa hewan itu sudah masuk usia 1 tahun. Kalau ternyata susah mencari yang sudah tanggal, lihat cirinya sudah masuk 1 tahun tapi belum tanggal, itu biasanya merekah antara gigi satu dengan gigi satunya, merekah seperti ini. Tadinya nempel gigi kambing itu. Gigi kambing itu nempel. Karena mau usia 1 tahun dan mau coplok satu giginya, biasanya merekah dulu. Nah kalau sudah merekah itu sudah 1 tahun, boleh kita ambil walaupun giginya belum berubah menjadi gigi dewasa. Kalau giginya 1 ompong, misalkan giginya 4 di depan, yang satunya nggak ada, berarti sudah 1 tahun, bukan cacat. Bukan cacat. Itu berarti domba tadi atau kambing tadi atau sapi tadi atau onta tadi sudah menunjukkan musinnah. Musinnah itu usia dewasa yang boleh disembelih. Paham sampai sini Pak? Jadi lihat dia masuk kriteria hewan kurban itu, lihat usianya dari tanggalnya gigi. Nah itu bisa dipahami Pak. Boleh tidak mencukur bulu kambingnya? Ini ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengarahkan bahwa yang dimaksud bulu ini adalah bulu orang yang berkurban. Jadi kalau kita pengen berkurban tidak boleh mencukur kumis, mencabut bulu hidung, ya, kemudian gunting kuku, itu nggak boleh. Kalau kita berniat kurban,
Sebagiannya lagi mengarahkan itu yang dimaksud adalah pada tubuh hewan kurbannya. Pernyataan yang paling benar dan pernyataan yang paling rajih tentang masalah ini adalah pendapat dari kalangan mazhab Hambali yang menyatakan bahwa yang dimaksud dilarang untuk memotong dan mencabut bulu bukan bulu pada hewannya, akan tapi bulu yang tumbuh pada orang yang mengeluarkan hewannya untuk dikurbankan. Demikian kukunya dan demikian apa yang tumbuh padanya. Entah itu bulu ketiak, entah itu bulu kaki, entah itu bulu tangan, entah bulu hidung, entah kumis, semuanya tidak boleh terambil ketika dia sudah berniat untuk kurban. Dari kapan? Dari awal Dzulhijjah sampai tersembelihnya hewan yang dikurbankan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barangkali di sela waktu ada yang mau bertanya. Yang tadi Ustaz, kambing bisa mewakili satu keluarga, sementara untuk yang sapi hanya untuk dia sendiri. Berarti lebih afdol yang kambing tadi ya tadi. Kalau tingkatan afdolnya tingkatan sapi selama dia menanggung diri sendiri. Yang jadi masalah kan sapi di Indonesia itu banyaknya patungan. Ya, sapi pun bisa untuk satu keluarga, dirinya dan satu keluarga selama ditanggung sendiri. Tapi kalau patungan tidak berlaku demikian menurut beberapa ulama. Wallahu taala besar. Kalau misalnya kurban di masjid dengan diri sendiri itu lebih mana yang Berkurban di masjid atau di rumah mana yang lebih utama? Tinggal kita lihat masjid itu mendistribusikannya menyeluruh atau tidak. Sebaik-baik infak yang kita lakukan dan sedekah yang kita lakukan li aqaribihi, untuk orang-orang yang terdekat baginya. Jika masjid itu mencapai bagian terdekat dari rumah kita, maka ke masjid. Karena di sana terdapat syiar. Jika ternyata masjid itu tidak mencakup bagian tetangga-tetangga kita karena terbatasnya jumlah hewan yang dikurbankan, maka menyembelih di rumah sendiri untuk dibagikan kepada para tetangga ini jauh lebih baik. Karena inti sedekah itu mengutamakan yang terdekat. Inti sedekah itu mengutamakan yang terdekat. Wallahu taala bisawab. selama ini kan saya berkurban tuh mantu Ustaz, untuk sapi untuk 7 orang. Kalau memang untuk saya sendiri dan keluarga anak saya tidak bisa, bagaimana Ustaz? Dan ada dalil nggak Ustaz dari kita? Ya. Masalah ini adalah masalah khilafiyah di antara para ulama. Berawal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan likulli syatin tujza'u li'ailah. Pada setiap satu ekor kambing itu mencukupi satu keluarga. Dan demikian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelih domba atau kambing, Nabi Muhammad berdoa untuk dirinya dan keluarganya serta untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini betapa kasih sayangnya Nabi. Betapa kasih sayangnya Nabi. Jadi kalau kita pun tidak berkurban, sesungguhnya kita sudah diberikan kurban oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti nanti besok-besok enggak kurban, tidak. Sekali lagi, ibadah kurban itu ibadah yang kita keluarkan dari harta benda kita. Ya, harta benda kita. Toh akan beda ketika kita mengeluarkan satu ekor kambing yang besar untuk diri kita dan keluarga kita dibandingkan kita mengeluarkan satu ekor sapi dengan sistem patungan. Ini menurut pendapat ulama yang, sekali lagi ini menurut pendapat ulama yang menyatakan lebih afdol untuk menggunakan domba dirinya sendiri dibandingkan untuk sapi yang berkelompok. Kenapa? Karena niatan masing-masing belum tentu sama. Niatan masing-masing belum tentu sama. 7 orang, apakah diantara 7 orang itu sama niatannya? Belum tentu. Ini menurut pendapat sebagian mereka.
Menurut sebagian mereka lagi tidak, dengan mengeluarkan harta itu sudah mencukupi. Jadi harta, ketika mengeluarkan harta sudah mencukupi, sama artinya ketika ia mengeluarkan hewan berupa domba ataupun kambing untuk dirinya sendiri dan keluarganya, berarti ketika mengeluarkan untuk patungan sapi pun sama. Ini bagi yang membolehkannya. Seperti itu, Pak. Jadi kalau ditanya dalil larangannya, masalah ibadah itu tidak ada dalil larangannya. Yang ada itu apa? Kaidah yang melarangnya. Kalau tidak ada dalilnya, ya berarti otomatis terjadi larangan. Sementara yang menjadikan perbedaan pendapat para ulama itu adalah karena adanya dalil yang menyatakan 1 ekor kambing mencukupi 1 keluarga. Kemudian bagaimana dengan sapi? Timbul ikhtilaf di antara para ulama. Ya, timbul ikhtilaf di antara para ulama. Di antara salah satu ulama yang menyatakan ini lebih mementingkan 1 ekor kambing sendiri karena satu masing-masing niatan orang itu berbeda-beda. Kayak gitu. Bisa jadi yang ini ikhlas, yang ini tidak ikhlas. Seperti itu. Adapun maksud Rasulullah SAW diperbolehkannya 7 orang karena memang sapi itu bisa ditanggung oleh ke-7 orang tadi untuk meringankan jika niatannya sama, dan mudah-mudahan sama. Kita nggak perlu cross check, ente niatnya ikhlas nggak, tidak perlu. Kita husnudzon saja. Kalau memang mau berkurban sapi, ya kurban sapi, walaupun patungan, nggak masalah, ya nggak masalah. Bagaimana untuk saya dan keluarganya? Kalau memang dia berpendapat dengan pendapat ulama yang membolehkan, mangga, tidak ada larangan di sana. Karena apa? Masalah ini masalah khilafiyah. Sementara Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan idza duyyikal amru ittasa'. Apabila perkara itu sempit, luaskanlah. Enggak usah kita bingung. Ya, kita enggak bisa bingung. Ustaz, katanya enggak boleh. Kalau memang itu masalah fikih dan khilafiyah, masing-masing punya argumentasi yang kuat, maka luaskanlah dari argumentasi itu untuk bisa memperbolehkannya di saat hal itu tidak menyelisihi sunnah. Begitu. Wallahu ta'ala bishawab. Ada yang mau tanyakan lagi, silakan. Sebelum kita melanjutkan. Itu sholat di tempat pengembala dengan di kandang kambing. Tempat di mana kita menggembalakan kambing atau di kandang kambing, maksudnya bukan di kandangnya persis ya, tapi di sisi kandangnya itu diperbolehkan. Kenapa? Kalau di sisi kandang itu secara otomatis feses atau kotoran kambing itu ada di sekitarnya, atau cipratan air kencingnya pun ada di sekitarnya. Ini masih diperbolehkan. Tapi kalau langsung di dalam kandang kambingnya, orang sudah heran, ini aliran apa ente? Sholat di dalam kandang kambing langsung, bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud ketika kita punya kandang kambing yang kemudian atau tempat pengembalaan kambing, kemudian kita sholat di sekitarnya, itu diperbolehkan. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ya. Ada seseorang berniat pengen beli sapi. Ya. Dia sudah membeli sapi. Qadarullah, ketika dia mau membelinya, sudah janji segala macam, duitnya hilang. Terus dia dipinjemin. Pinjaman itu boleh, Pak? Kenapa, Pak? Jadi hasil hutang dulu. Boleh tidak kita berkurban dengan uang hasil hutang? Ini satu pertanyaan yang bagus. Diperbolehkan orang yang berkurban dengan uang yang hutang asal ada jaminan ia mampu membayarnya. Jika orang tersebut tidak mampu membayarnya, maka tidak boleh berkurban dengan cara hutang. Ya. Kenapa? Karena memang dalam berkurban itu adalah di sana jual beli. Karena jual beli. Sebelum kita mengorbankan hewan kita, sebelumnya ada tindakan jual beli. Jadi diperbolehkan tawar menawar. Enggak ada. Kalau untuk kurban nggak boleh nawar, boleh. Ya. Kemudian
kalau untuk kurban harus seperti ini kata siapa? Semua yang terkait dengan jual beli diperbolehkan, termasuk di dalamnya hutang. Asal tadi kita mampu menjamin diri kita bisa bayar. Tapi kalau kita tidak bisa bayar, berarti belum ada kewajiban pada diri kita untuk berkurban. Karena kurban itu ibadah maliyah, ibadah harta. Tentu kalau ibadah harta diberikan kepada mereka yang mampu di saat tiba waktunya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi diperbolehkan berhutang asal dia menjamin pada dirinya mampu membayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan tidak ada dua salat hari raya dalam satu waktu. Maksud daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah terkait apabila Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Karena hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, hari di mana kaum muslimin berhari raya. Artinya hari raya mingguannya kaum muslimin itu hari Jumat. Nah, oleh karenanya para ulama berbeda pendapat menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama, salat Id dan menggugurkan Jumat. Salat Id dan menggugurkan Jumat. Artinya salat Jumatnya diganti salat duhur. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, salat Id dan diperbolehkan untuk menggantikannya menjadi salat Id, dan untuk salat Jumatnya digantikan salat duhur dan diperbolehkan untuk mendirikan salat Jumat. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua tadi bagaimana? Salat Id dan juga salat Jumat atau salat duhur diganti dengan salat duhur, pilihan. Pendapat yang ketiga, salat Id ya salat duhur. Salat Id ya salat Jumat. Afan. Pendapat yang ketiga, salat Id dan juga salat Jumat. Pendapat yang pertama tadi apa? Salat Id diganti dengan salat duhur. Bukan diganti salat Idnya, salat Id dan salat Jumatnya diganti dengan salat duhur. Ya. Kemudian salat Id dan salat Jumatnya bisa diganti dengan duhur atau dengan salat Jumat itu sendiri dilaksanakan. Pendapat yang ketiga, salat Id dan salat Jumat. Saya lebih berpendapat dengan pendapat yang pertama. Untuk saya sendiri, saya lebih memilih pendapat yang pertama. Bukan berarti pendapat yang kedua tidak benar, pendapat yang ketiga tidak benar. Silakan Anda bisa memilih dari tiga pendapat ini, tapi tentu dengan hujjah dan dalil yang Anda maklumi. Jazakallahu khair. Kita ingin pendapat pertama Jumatnya diganti dulu. Nah, apa mulai di rumah sama keluarga tetap di masjid? Iya, pertanyaan bagus. Apabila kita berpendapat bahwa salat Id tetap dilaksanakan dan salat Jumat diganti duhur, itu bukan berarti penguasa ataupun DKM tidak menyediakan salat Jumat. Bukan berarti masjid-masjid tidak boleh ngadain salat Jumat. Bukan berarti. Tetap menyediakan. Karena apa? Karena di antara mereka ada yang mau salat
Jumat. Nah, bagaimana dengan kita yang tidak melaksanakannya? Ya kita bikin jamaah sendiri atau sholat di rumah sendiri. Wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita membantu orang yang berkurban? Maksudnya uangnya orang yang mau berkurban tidak cukup, kita mau mencukupkannya. Jazakallah khairan. Ini diperbolehkan. Kita membantu orang yang berkurban dengan memberikan kecukupan dari hartanya, ini tidak masalah. Ini tidak masalah, malah justru mendapatkan pahala. Ya, ini diperbolehkan. Dan tentu ini pahalanya besar. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kurban di sekolah dengan dana iuran setiap siswa atas nama sekolah atau guru-gurunya? Insya Allah nggak boleh. Ya, insya Allah nggak boleh. Iuran satu anak 15 ribuan, terus ngumpulin untuk beli 1 ekor kambing. Acaranya belajar berkurban. Kalau mau belajar kurban, belajar aja di masjid. Ya. Kalau di sekolah ini jadi proyek guru agama, sehingga diperbolehkan satu anak 15 ribu. Padahal tidak demikian. Ya, silakan kalau bisa sekolah membuka tabungan kurban bagi siswa-siswa yang mampu. Ya, masa masuk sekolahnya puluhan juta. Ya sekarang itu masuk sekolah puluhan juta, orang tuanya nggak mau kurban. Coba kalau nabung kurban, kan boleh. Jadi nggak usah kita konsepkan patungan kurban satu orang dikenakan 15 ribuan atau 20 ribuan dikali jumlah siswa, belinya sapi. Ini tidak bisa. Pertanyaannya yang sederhana, ketika disembelih atas nama siapa? Kan gitu. Sebentar. Maaf di luar tema tapi butuh pencerahan dari Ustaz. Ini ada beredar di kalangan talabul ilmi ya, di tempat saya juga. Itu sekiranya berbarengan seorang kajian kayak ada di tempat yang dekat itu ada Ustaz, terus yang jauh juga ada Ustaz, tapi diketahui yang jauh itu Ustaznya itu lebih berilmu, lebih mumpuni sebenarnya kan. Nah terus salah satu dari teman kita itu mengatakan, saya mah yang dekat aja untuk menghidupkan sunnah, meskipun saya tahu kapasitas Ustaz ini masih kurang berilmu daripada Ustaz yang jauh. Yang kedua berpendapat, saya mah mau di sini aja yang dekat karena saya itu mencari rahmat dari Allah, mencari barokah dari Allah biarpun Ustaznya sedang. Nah yang ketiga, saya mah di samping mencari barokah, saya itu mencari butuh ilmu juga tambahan. Jadi maka saya itu biarpun jauh, saya lebih memilih yang jauh. Jadi yang menurut Ustaz itu yang lebih tepat itu pendapat yang mana, Kak? Yang ketiga. Pendapat yang ketiga, ketika kita ada ustadz yang di sekitar kita itu punya ilmu, kemudian ada ustadz yang jauh tapi lebih berilmu, hormati dulu yang dekat. Ya. Tapi tidak mengapa sesekali untuk mendatangi ustadz yang lebih jauh karena ilmunya lebih mumpuni. Tidak mengapa. Ini pun terjadi di kalangan para salafus saleh. Datanglah kepada Syekh Fulan bin Fulan, dia lebih berilmu daripada saya. Asal dia tetap menghormati dan tetap mendatangi majelis ustadz yang ada di sekitarnya. Untuk apa? Ta'ziman lahu, menghormati dan mengagungkan namanya. Karena api kebencian itu muncul di saat kajian tadi disepikan, kemudian berpindah kepada ustadz yang jauh tadi. Ini akan menimbulkan tuduhan dan kebencian, sementara Islam tidak melakukan hal yang demikian. Tetap kita menghadiri dan tetap menghidupkan kajian ustadz yang ada di sekitar kita, dan kita pun tidak melupakan bahwa kita itu butuh tambahan ilmu dengan menghadiri majelis yang lebih jauh. Jadi saya lebih senang dengan pendapat yang ketiga. Allah Ta'ala misal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kurban diperbolehkan. Sedangkan saya pernah membaca hadis Gimana? Menyambung dari pertanyaan orang yang mampu berkorban ingin membantu yang tidak mampu berkorban dibolehkan. Tapi hadis dari Bukhari itu mengatakan maka yang dosa paling rendah balang musoleh. Apakah ini yang kenapa dia membantu sendiri? Iya. Bismillah. Pertanyaannya dipahami baik-baik, bahwa bolehkah kita membantu orang yang kekurangan? Dia itu pengen kurban tapi kekurangan uangnya, dibantu oleh kita. Bukan berarti yang membantunya itu tidak berkurban, ya kan? Kecuali Ustadz saya tidak berkurban, saya lebih membantu orang yang mau berkurban, itu yang salah. Tapi kalau kita membantu orang yang kurang untuk membeli kurban, bukan berarti orang yang membantunya itu tidak berkurban. Itu satu. Kemudian kata sa'ah di sana tidak mesti dari harta kita. Kata sa'ah di sana artinya kata mampu di sana bukan tidak mesti dari harta kita. Contoh, kata Rasulullah, haji itu wajib. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu pergi ke sana. Kita nggak punya duit sama sekali, ternyata tetangga kita tahu bahwa kita ini orang yang sering memakmurkan masjid. Tetangga kita belum berangkat haji, terus dia berinisiatif untuk menggalang dana tanpa sepengetahuan kita agar kita pergi haji karena kesolehan kita. Ternyata tetangga-tetangga itu ada yang nyumbang 10 juta misalkan, ada yang nyumbang 1 juta. Alhasil dari sumbangan mereka kita bisa berangkat haji. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh, meski yang nyumbangnya tadi belum berangkat haji. Kenapa? Karena termotivasi dengan ingin membantu orang yang soleh agar lebih soleh lagi. Dapat pahalanya enggak orang yang tadi membantu? Dapat. Seperti halnya Rasulullah SAW menyatakan, man jahaza jaisan faqad ghaza. Barang siapa yang telah menyiapkan perbekalan makanan untuk para mujahid yang berperang di medan perang, dia bagaikan orang yang berperang di medan perang pahalanya. Ya. Apalagi kita saling membantu. Nah, kemudian boleh nggak kalau kita membantu orang yang berkurban? Kita nggak punya kemampuan untuk memberikan, ternyata patungan, yuk ini ustadz soleh, ustadznya soleh, atau ini anak soleh banget, kayaknya sayang kalau kesolehan dia belum mampu mencicipi kurban. Kalau kita pernah mencicipi kurban, hanya karena tahun sekarang kita belum mampu kurban, gimana kalau kita patungan, kita serahkan uangnya kepada anak yang soleh tadi untuk beli hewan kurban? Boleh tidak? Boleh. Ya, seperti itu. Jadi insyaallah taala kata sa'ah di sana tidak menunjukkan kemutlakan bahwa orang yang punya kemampuan harus berkurban dulu sebelum bantu orang lain. Tidak. Bisa jadi dia tidak punya kemampuan tapi punya keinginan untuk membantu orang lain dengan cara patungan.
seperti tadi. Jadi ada anak yang soleh, sementara dirinya sudah pernah berkurban. Ini anak yang soleh ini belum pernah merasakan berkurban, akhirnya sama-sama patungan untuk berkurban, boleh tidak boleh. Ada orang yang soleh, kita umrohkan, uang umrohnya dari hasil patungan, boleh tidak? Boleh. Ya, dan tentu dapat pahala. Wallahu ta'ala bishawab. Barangkali seperti itu. Afwan. Ada suatu kondisi sebuah desa yang punya masjid, tetapi masjid tersebut ada rencana mau dibuka karena tidak lagi memuat atau menampung jamaah. Dan masjid tersebut gencar-gencarnya untuk menggalang dana. Pada saat bersamaan, ini adalah pas Idul Kurban. Nah, ada suatu mungkin arahan ya, lebih mungkin jamaah-jamaahnya apakah kita mana yang kita butuhkan untuk diri kita sendiri butuhkan, sisi lain kita harus membantu mengumpulkan dana untuk membangun masjid. Kita tadakhul, artinya tadakhul itu kita sempatkan berkurban dan kita sempatkan juga untuk membangun masjid. Ya. Dan membangun masjid itu bukan waktu yang saat sekarang. Sementara kurban itu waktunya saat itu. Bisa dipahami? Jadi kita tetap berkurban dan kita tetap membantu masjid. Saya yakin untuk membangun masjid semegah ini tidak butuh waktu 1 atau 2 bulan, tidak butuh waktu itu, mungkin lebih lama, kan gitu. Sementara berkurban adalah 1 hari atau hari kedua dari hari-hari tasyrik, ya. Hari setelah hari-hari Idul Kurbannya, hari-hari tasyriknya. Nah, ini adalah waktu yang sangat terbatas, maka berkurbanlah tanpa kita melupakan juga membantu masjid. Jadi kalau pertanyaannya sekarang masjid ini mulai pelebaran, kemudian ada kurban, mana yang harus diutamakan? Berkurban dulu. Kenapa? Karena waktu kurban adalah waktu yang terbatas. Nah, kemudian baru kita membantu masjid karena pembangunan masjid membutuhkan waktu yang lama. Begitu. Wallahu ta'ala bishawab. Kecuali berkurbannya tahun depan, pembangunan masjidnya sekarang ya, masjid dulu, kurbannya masih lama, gitu. Kecuali kayak gitu kondisinya. Tapi kalau bersamaan, ya kurban dulu, kemudian baru membantu membangun masjid. Wallahu ta'ala bishawab. Ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Kita cukup. Ini hadiahnya gimana, Pak? Lempar pertanyaan. Berapa hari kita melaksanakan hari nahar, yaitu hari di mana kita menyembelih hewan kurban? Iya, berapa hari? Kalau hari tasyriknya saya tahu. Berapa hari? Berapa hari? Sebutin. Hari jelasnya, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Ya, sahih. Yang mana Pak bukunya? Atas. Apa yang dimaksud hewan jad'ah? Apa yang dimaksud dengan hewan jad'ah? Hewan yang belum masuk masa musinah, tapi dia diperbolehkan ketika saat musinahnya sudah tidak ada lagi, maka dibolehkan mengambil hewan jad'ah. Jad'ah itu usia berapa, Pak? Untuk domba antara 6 bulan sampai 10 bulan. Iya. Masya Allah. Lanjut. Yang akhwatnya gimana, Pak? Assalamualaikum. Oh, sudah ada. Oh, Masya Allah.
saya tanya lagi, bagaimana menentukan hewan itu musinnah dan tidaknya? Bagaimana? Pak. Giginya, gigi mana Pak? Gigi geraham atau? Di bagian bawah seri. Iya. Udah tanggal 1 berarti udah musnah. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya berkurban? Saya belum pernah menjelaskan ini. Barangkali sudah ada yang tahu. Apa hukumnya berkurban? Apa? Khilaf di antara para ulama. Iya, bagaimana? Ya, sahih, Masya Allah. Hukum berkurban itu ikhtilaf para ulama. Sebagian yang menyatakan wajib, sebagian yang menyatakan sunnah muakkadah. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya. Bolehkah kita berkurban dengan menggunakan ayam? Kenapa? Tidak ada contoh? Padahal ada riwayat dalam hadis yang dikemukakan oleh madhab Az-Zahiri bahwa Bilal membolehkan berkurban atau mengganti kurban selain kambing dengan menggunakan ayam. Bagaimana menurut pendapat Anda? Boleh tidak kira-kira? Tidak boleh. Asal. Nanti ayam kamu di kampung habis ini. Masya. Pendapat dari kalangan mazhab Az-Zahiri yang menyatakan dalil tentang bahwa ada asar dari Bilal bin Rabah yang menyatakan diperbolehkannya menggunakan selain kambing atau di bawah daripada kambing, yaitu ayam, untuk dikurbankan di saat ia tidak mampu untuk berkurban. Ini adalah pendapat yang marjuh, walau hadis ini dikatakan lemah. Karena sebagian orang memperbolehkannya dengan menggunakan dalil ini. Tapi pendapat ini lemah. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Kalau pakai burung dara itu katanya ada yang Yaitu diantaranya burung dara dan ayam. Untuk binatang kurban itu apakah harus jantan? Iya. Pertanyaannya, apakah binatang kurban itu harus jantan? Tidak. Boleh menggunakan betina. Boleh. Untuk akikah dan kurban boleh menggunakan betina. Tapi kenapa lebih afdal jantan? Karena reproduksi hewan tersebut dibutuhkan. Sementara yang memperbanyak reproduksi itu adalah betina. Bayangkan kalau betina yang dikonsumsi, maka pertumbuhan atas hewan tersebut menjadi sesuatu yang langka. Di antara mengutamakan yang jantan karena alasan adalah untuk siklus reproduksi dari binatang yang sudah tersembelih. Gitu. Kalau enggak dapetin yang jantan, dapetin yang betina, boleh. Toh harga betina lebih murah daripada harga yang jantan. Ya. Harga 1.500.000 jantan dengan 1.500.000 betina beda enggak? Beda. Yang betina dapat yang gede banget, kan gitu. Iya. Pertanyaan dari saya yang terakhir karena bukunya tinggal satu. Sebutkan dalilnya tentang disyariatkannya kita berkurban. Sebutkan dalil disyariatkannya berkurban. Sebutkan. Masya Allah, barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika kurban mengatasnamakan perusahaan dan menggunakan uang perusahaan? Boleh. Karena uang perusahaan dan atas nama perusahaan boleh.
Pahalanya buat siapa? Yang punya perusahaan. Gitu. Wallahu ta'ala besar. Ustaz, kalau makan daging kambing kan sunnah tak soal Ustaz ya? Enggak sunnah Rasul, Pak. Atau mungkin yang disarankan itu. Tapi kalau apa Ustaz? Kalau saya sendiri kalau makan daging kambing itu pusing kepala ya Pak. Siapa? Itu yang salah bapaknya, Pak. Kalau sapi ya, cocok lah kira-kira. Iya, karena kita sudah terobsesi dengan obsesi kita. Ya. Makan daging kambing itu bukan sesuatu yang sunnah, tapi sesuatu yang jaiz, diperbolehkan. Kalau makan daging kambing itu sunnah, ini nimbul masalah dalam hukum. Ya, jadi jangan salah persepsi. Ya, makan daging kambing itu diperbolehkan, tapi Nabi itu lebih suka daging kambing. Bagaimana Ustadz kalau kita ingin mengikuti Nabi makan daging kambing? Sangat dianjurkan. Karena apa? Karena kita cinta dengan apa yang dimakan oleh Nabi. Ya. Tujuannya itu bukan tujuan hukumnya, tapi tujuannya apa? Iqtidaan, mengikuti apa yang disukai oleh Nabi, bukan masalah hukumnya. Kalau masalah hukumnya kita katakan sunnah mengatakan makan daging kambing, ini akan ada ustadz yang bertanya apa dalilnya kalau sunnah. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi dari kesukaan makanannya, maka ini diperbolehkan karena memang banyak dalilnya, dan itu tidak meningkatkan derajatnya kepada sunnah, tapi hanya dia mengikuti apa yang menjadi sunnah Nabi, jaiz. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan orang yang makan daging kambing pusing? Ini seperti halnya pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW ketika ada orang yang datang kepada Nabi, ya Nabi, saudara saya sakit perut. Jawab Nabi, minum madu. Karena minum madu itu obat. Minum madu. Komplain orang tadi, ya Rasulullah, malah tambah sakit perut. Kata Rasulullah, minum madu. Untuk kedua kalinya. Datang lagi ke saudaranya, suruh minum madu lagi. Tambah mules, tambah mencret. Datang ke komplain lagi, ya Rasulullah, tambah mencret, tambah mules. Kata Rasulullah yang ketiga kalinya, minum madu. Datang, komplain lagi. Apa jawab Nabi? Sesungguhnya madu itu jujur, perutnya yang gak jujur. Sesungguhnya madu itu jujur sebagai obat, perutnya yang gak jujur. Kenapa perutnya gak jujur? Apa maksudnya? Makan sembarangan tak? Bukan. Mindsetnya di dalam hatinya tuh ya begitu. Bukan menjadi obat, tapi jadi mindsetnya gitu. Tidak meyakini. Sama. Artinya perutnya adalah perut yang tidak terbiasa dengan yang namanya madu. Ya. Padahal madu itu menyembuhkan. Sama di antara kita itu saking jarangnya makan daging kambing, giliran makan daging kambing pusing. Karena apa? Orang yang sakit darah tinggi pun orang yang jarang makan daging kambing. Betul nggak? Orang yang nggak makan daging kambing pun tetap darah tinggi, kena darah tinggi toh? Sama. Seperti sabda Nabi tadi, karena ia jarang minum madu, kemudian dikasih madu, ya mencret. Ya. Oleh karenanya ketika terbiasa, maka jadi obat. Seperti itu. Wallahu ta'ala bisa. Lafaz doa untuk menyembelih ini banyak lafadznya. Ya. Lafaz yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Bismillah, Allahumma hada minka. Bismillah, Allahumma hada minka. Wa ilaika minka wa ilaika Allahumma
Hadza minka wa ilaika. Hadza dzabhu. Hadza adzabhu. Sebutin nama. Sebutin nama. Ini penyembelihannya siapa? Misalkan namanya Fulan bin Fulan, sebutin. Kalau Fulan bin Fulan bersama keluarganya, ya sebutin Fulan ma'ailatihi. Sebutin. Nggak usah satu-satu disebutin kayak lagi ngabsen, nggak usah. Ya, berarti satu keluarganya. Ya. Kemudian baru Bismillah, Allah Akbar, gres disembelih. Nah, untuk menyembelih sesuai dengan sunnah itu satu kali gesekan terputus. Berarti harus tajam banget. Kalau bisa yaitu jarak 3 atau 4. Kalau 4 bagi sapi dari tulang rahang. Pegang dulu 4 tulang rahang baru sembelih. Itu kalau sapi, kalau kambing 3. Nanti pas selahnya. Jadi kalau nanti motong kepalanya nggak pakai toh. Ini orang nggak biasa menyembelih kambing. Ya. Kalau yang terbiasa menyembelih kambing, pakai pisau kecil pun kepala bisa putus. Yakin? Wallahu ta'ala bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.